untuk malam hari ini di sini saya izin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Fadila Hanitia Sailah di sini berperan sebagai penyuluh dari suatu balai penyuluhan pertanian. Kemudian sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya ingin berkenalan lebih dekat dengan anggota dari kelompok tani ini. Mungkin dari ketua kelompok tani boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sunarto, alamat Karantarun Pokok Kidul, Wonogiri. Baik, terima kasih. Karena kalau kita tidak berkenalan tuh rasanya kurang afdol dan tidak sesuai seperti pepatah, kayak yang pepatah mengatakan kan kalau belum kenal maka belum sayang gitu. Kemudian selanjutnya langsung saja ini saya ke pembahasan. Di sini saya dengar kemarin sesuai matrikulasi yang ada di lembar penyuluhan itu ada masalah mengenai sistem pengairan. Nah, untuk di keadaan sawah di daerah sini sistem pengairannya bagaimana ya? Kalau saya boleh tahu. Belum lancar, jadi pengairan sini masih tak ada hujan. Jadi masih menggunakan sistem yang banyak dilakukan di daerah sini ya? Iya. Belum pernah menggunakan sistem pengairan yang mungkin pembuatan sendiri atau mungkin mengambil dari sungai atau bagaimana, itu belum pernah? Belum pernah, masalah sini pengairan sawahnya pengairan sih. Belum ada irigasi, jadinya belum ada dam-dam yang dibangun daerah sini, jadinya jauh dari pengairan dari sungai. Oh, jadi begitu. Berarti permasalahannya di daerah sini itu mengenai dam ya. Jadi seperti kurangnya dam, kemudian irigasi yang kurang ya. Mungkin itu menjadi permasalahan yang signifikan sih sebenarnya, karena kalau kita hanya memanfaatkan tada hujan saja itu seperti kita harus menunggu waktu hujan datang. Ya, waktu musim, hanya musim, adalah musim. Itu kan nanti bisa memperhambat pertumbuhan dari komoditas yang kita tanam gitu. Jadi produktivitas tanaman kita itu kurang bisa tumbuh seperti jika kita menggunakan irigasi secara langsung atau mungkin menggunakan dam-dam gitu. Dan mungkin untuk kedepannya itu akan menjadi catatan kami sebagai penyuluh di Balai Penyuluhan untuk mensosialisasikan dam atau mungkin menyediakan irigasi-irigasi di daerah ini gitu. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin tahu sih gimana itu caranya irigasi atau mungkin penyediaan dam itu apakah perlu banget gitu mungkin, atau gimana gitu, atau mungkin bisa menceritakan nih permasalahannya itu kayak gimana yang dialami sekarang ini masa penanaman ini, mungkin dari Ibu atau mungkin dari Bapak. Gimana pengairan di sini gimana? Masalahnya begini, problemnya itu kan kalau daerah sini jauh dari sungai, jadinya mungkin untuk di daerah sini kan untuk persawahannya itu nunggu musim hujan baru bisa ditanami, jadinya problemnya itu, jadinya untuk irigasi juga nggak bisa dibikin kalau untuk persawahan gitu, jadi mengandalkan hanya tada hujan. Jadi untuk irigasi itu benar-benar minim banget ya dilakukan di sini. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari kami akan turun tangan, mungkin bisa membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin dari kami akan menyediakan dam yang akan kita berikan pada salah satu rumah atau mungkin dalam satu balai. Itu nanti akan kita salurkan ke lahan-lahan pertanian di sekitar daerah sini. Jadi untuk masalah sistem pengairan itu tidak lagi mengandalkan sistem tada hujan, sehingga produktivitas yang Bapak Ibu tanam itu tidak tergantung oleh musim. Jadi produktivitas atau pertumbuhan, kecepatan dan mungkin daya dari kecambah atau komoditas yang Bapak Ibu tanam itu bisa tumbuh dengan semestinya dengan bantuan irigasi tadi, juga adanya pemberian pupuk. Dan kalau boleh tahu di sini untuk pemberian pupuknya lebih banyak menggunakan pupuk apa? Untuk misalnya untuk komoditas padi menggunakan pupuk apa, atau jagung pakai pupuk apa gitu? Ya kebanyakan pakai yang jagung itu pakai Poska, terus sama urea itu. Urea sama Poska. Kalau untuk pupuk organik
Organik juga bisa waktu nanam. Oh, jadi waktu menanam kita menggunakan pupuk organik dulu. Untuk yang ladang ya nanam kacang, jagung itu pakai pupuk organik, jadinya dari kandang itu dari abu. Oh, jadi di sawah enggak. Untuk ladang-ladang itu bisa pakai organik. Kalau di sini pupuk organik yang sering digunakan tuh dari apa? Kompos mungkin atau ya itu dari pupuk kandang jadikan abu sama dicampur sama pupuk kandang. Untuk kompos sendiri apa sudah pernah mungkin? Belum pernah mempraktek, jadi di sini belum ada penyuluhan untuk pemakaian pakai pupuk kompos. Jadi mungkin karena daerah sini mungkin lebih banyak yang memelihara hewan ya, mungkin karena iya, jadi untuk pupuk kandangnya mungkin lebih mendominasi gitu. Tapi sebenarnya tuh pupuk kompos itu sebenarnya lebih ramah lingkungan. Jadi ya pupuk kandang juga ramah lingkungan, tetapi pupuk kompos itu lebih ramah lingkungan dan lebih baik. Karena apa? Karena dari pupuk kompos sendiri itu kan bahannya dari sisa-sisa tanaman, sisa-sisa tumbuhan hijau gitu. Jadi dari tanaman hijau sendiri yang udah memiliki unsur-unsur dari tanamannya sendiri, kalau kita olah itu bakal menjadi pupuk yang baik buat tanaman gitu. Tapi ada juga nih tanaman yang tidak harus menggunakan pupuk. Itu kita menggunakan sistem yang namanya sistem hidroponik dan aeroponik. Nah, kalau sistem hidroponik itu menggunakan menggunakan air. Jadi sistemnya itu tanaman kita menggunakan media air saja, tidak menggunakan tanah ataupun menggunakan mungkin pasir yang bisa digunakan untuk berladang. Biasanya disebut sebagai tanah berhumus gitu. Nah, itu tidak harus menggunakan itu. Kemudian yang kedua itu ada aeroponik. Kalau aeroponik itu menggunakan sistem udara. Jadi sistemnya itu menggunakan suatu wadah, itu wadah khusus gitu. Dalamnya nanti kita kasih oksigen dulu. Dikasih oksigen, kemudian di atasnya wadah itu kita kasih seperti bantalan. Itu biasanya terbuat dari kalau enggak mika atau enggak busa, itu juga menggunakan styrofoam. Jadi digunakan itu di atas wadah, kemudian tanaman tinggal kita tanamkan itu sampai akar-akarnya. Jadi akarnya itu kita sudah, misalnya kita ambil tanaman dari pot misalkan ya, kita ambil itu bersama dengan akarnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang khusus untuk aeroponik tadi. Jadi nanti bisa untuk pertumbuhan tanamannya. Jadi produktivitas tanaman itu bisa kita lakukan dari berbagai banyak cara gitu. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri mungkin ada yang berminat, misalkan mau tanya nih apa keuntungan atau kelebihan dari hidroponik aeroponik itu apa gitu, mungkin bisa mau tanya atau gimana? Ya, saya mau tanya, Ya. apa kelebihannya dari pembuatan tanaman hidroponik? Oke. Jadi untuk kelebihan dari tanaman yang menggunakan cara hidroponik itu yang pertama lebih sehat. Kenapa kok kita katakan lebih sehat? Karena dari tanaman sendiri tidak tercampur yang namanya bahan kimia. Kan kalau kita menggunakan hidroponik kita cuma pakai air. Di situ unsurnya itu hanya H2O. Di mana H2O itu tidak memiliki faktor yang merugikan untuk tanaman. Kalau kita menggunakan sistem tanam tanah, itu kita kan menggunakan pupuk, otomatis kita menggunakan pupuk ya kan. Nah, dalam pupuk tersebut terdapat unsur kimia. Misalkan kita pakai NPK nih, NPK kan itu terdapat yang namanya nitrogen, fosfor, kemudian kalium. Nah, di situ menggunakan bahan-bahan itu tuh yang dapat menyebabkan unsur kimia itu masuk dalam tanaman. Jadi menyebabkan tanaman itu memiliki unsur kimia yang merugikan bagi kita. Tapi sebenarnya tidak merugikan terlalu banyak sih, juga dapat dikonsumsi secara baik. Tapi memang ada sedikit bahan kimia yang masuk begitu. Jadi itu sih sedikit dari kelebihannya. Mungkin juga dapat hal lain itu kayak lebih hemat. Kenapa kok lebih hemat? Karena kita tidak perlu nih yang namanya pengolahan tanah, karena pengolahan tanah juga memiliki biaya yang cukup kan. Nah, kemudian juga tidak memerlukan pupuk untuk pemupukan.
Kita tidak perlu yang namanya penyiangan kayak pengontrolan gulma, itu kita tidak perlu. Jadi hanya memerlukan media dan alat kayak seperti air, wadah, kemudian pengairan yang cukup, itu aja udah membantu banget gitu buat tanaman hidroponik, jadi lebih hemat gitu. Dan Ibu, itu aja sih mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, untuk jenis-jenisnya tanaman yang hidroponik itu jenisnya apa saja? Kalau untuk sampai saat ini itu tanaman hidroponik itu banyak yang dimanfaatkan untuk komoditas yang sayur dan buah. Kenapa kok masih sayur dan buah? Karena kalau kita menggunakan tanaman hidroponik itu untuk menanam komoditas seperti padi, jagung, itu belum mumpuni. Kok bisa belum mumpuni? Karena dari tanaman padi dan jagung sendiri masih membutuhkan media tanah untuk berkembang. Jadi kalau hanya menggunakan air saja itu kurang cukup. Nah, contohnya untuk yang umpamanya buah itu yang jenis apa ya untuk yang tanaman hidroponik? Untuk buah itu mungkin dapat berbagai buah sih, tapi untuk yang lebih banyak, lebih kecondong itu kayak tomat, kemudian ya cabai, itu termasuk dari bisa digunakan sebagai tanaman hidroponik. Kalau sayuran itu kayak ya sawi, pakcoy, kangkung, nah itu bisa pakai hidroponik. Mungkin yang memiliki akar-akar serabut, nah itu mungkin yang lebih condong untuk kita lakukan sebagai tanaman hidroponik gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau sudah? Sudah, terima kasih. Oke. Kita. Jadi sekian dulu dari penyuluhan saya yang saya lakukan malam ini, mungkin bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian, dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan kita sesuaikan seperti rutinitas kita seperti biasa, jadi tetap sesuai rencana gitu. Dan untuk malam ini mungkin saya cukupkan, maaf jika saya mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.